Doa, ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami terus mengucap syukur untuk berkat-berkat Sabat yang begitu limpah yang kami sudah nikmati. Kami akan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang rohani. Saat ini kami akan melanjutkan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang perlu kami ketahui agar kami boleh dikuatkan iman kami kepada Engkau dan dipersiapkan lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang ada di depan kami. Kami memohon hadirat Tuhan, memohon Roh Kudus untuk menguasai hati masing-masing kami, juga untuk menguasai hati dan pikiran dari Sir, agar apapun yang dia sampaikan betul-betul setuju dengan kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat hari Sabat. Shalom. Hari Sabat. Belajar cari tahu kehendak Tuhan dalam Alkitab memang mesti didahului dengan doa. Kita hanya boleh mengerti kehendak Tuhan kalau kita diterangi oleh kuasa Roh Suci, dan diterangi oleh kuasa Roh Suci itu lewat kita berdoa. Terima kasih pendeta sudah berdoa. Kita sambung pembahasan kita yang lalu. Mungkin kali ini lebih banyak tanya jawab ya. Ringkasan saja dari apa yang kita pelajari pada hari Sabat sore yang lalu. Mari kita lihat. Oke, saya ingin ketahui dulu, mau cek aja. Suara saya jelas? Bisa jelas? Bagaimana respons? Jelas, jelas. Pendeta, jelas. Terus, bagan ini, peta ini, jelas kelihatan? Jelas. Oke, jelas ya. Huruf-huruf yang kecil juga bisa dibaca kira-kira nggak? Huruf-huruf yang kecil nih. Bisa, Sir. Oke. Bagus sekali. Tuhan itu sungguh maha bijaksana, mengilhami para ahli yang Tuhan berikan bakat teknik, sehingga menciptakan alat yang walaupun kita berjauhan bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Baik, kita mulai. Slide pertama ini, kita sekarang berada pada tahun 2020, bulan April. Terus peristiwa-peristiwa akhir zaman ini sesuai nubuatan Daniel dan Wahyu, kita akan mengalami apa yang tercatat di sini di papan-papan. Anggaplah ini papan-papan. Ada papan warna hijau, masa penggoncangan. Terus yang warna putih, penutupan masa persiapan bagi umat Advent. Terus yang di bawah dari yang hijau adalah seruan aman dan damai. Lalu dari 2020 ada garis pelangi yang mendatar, yang horizontal. Peristiwa-peristiwa yang ditulis di atas garis pelangi adalah yang akan terjadi pada para pemelihara Sabat. Yang di bawah garis pelangi kepada yang bukan pemelihara Sabat atau bukan umat Tuhan. Terus yang tercatat atau tertulis di bawahnya, peristiwa-peristiwa yang tertulis di bawah garis pelangi ini juga adalah yang akan terjadi pada yang bukan umat Allah atau yang bukan pemelihara Sabat. Dan seterusnya peristiwa gawat sesuai nubuatan dilambangkan atau digambarkan dengan ini batang ya, ini silinder, ini tonggak yang warna ada warna ungu, warna putih, yang tulisannya UUHM, baca dari atas ke bawah. UUHM itu kepanjangannya adalah Undang-Undang Hari Minggu atau Sunday Law. Terus kita sudah jelaskan yang lalu arti dari panah biru dan merah.
panah biru ada 2, yang di atas garis pelangi dan di bawah. Terus ada panah merah yang dari atas dia mengarah ke bawah. Kita sudah pelajari itu waktu yang lalu. Nah, berapa lama dari sekarang tahun 2020 sampai peristiwa UUHM digenapi atau patung binatang berbicara sesuai Wahyu pasal 13, tidak ada informasi timing, tidak ada informasi waktu. Nah, slide kedua, mungkin. Slide kedua, lihat ini tonggak atau kita sebut apa ini, tiang. Tiang yang pertama di slide ini yang sebelah kiri UUHM, terus yang di sebelah kanan paling kanan adalah PPK, penutupan pintu kasihan. Dari Undang-Undang Hari Minggu sampai PPK berapa lama sesuai nubuatan? Juga tidak ada informasi. Ya, tidak ada informasi. Dan peristiwa-peristiwa yang tercatat di antara UUHM dan PPK ini jelas. Semua ini terjadi di antara UUHM dan PPK. Ada masa kesukaran awal, ini namanya, dan seterusnya. Dan sesudah PPK, yang berikut yang akan terjadi sesuai urutan peristiwa nubuatan adalah ini ada yang di bawah garis pelangi, ada kegenapan nubuatan Wahyu 16, yaitu 7 malapetaka terakhir yang dicurahkan oleh malaikat atas restu Tuhan, dicurahkan ke bumi, bisul, laut jadi darah, air jadi darah, matahari menyengat. Ini dalam Wahyu pasal 16. Kegelapan, persiapan perang Harmagedon, dan lain-lain. Terus ada masa kesukaran Yakub yang terjadi di atas garis pelangi, itu artinya terjadi pada umat Tuhan yang pemelihara Sabat. Terus ada masa kesukaran besar. Masa kesukaran besar ini mulai dari PPK sampai masa kelepasan. Itu tiang yang di sebelah kanan, paling kanan. Masa kelepasan. Nah, peristiwa-peristiwa rinci ini boleh dibaca sendiri. Dan semua ini ada dasarnya dari Alkitab dan inspirasi. Dari Alkitab dan inspirasi. Dari Alkitab dan roh nubuatan. Jadi ini bukan diduga-duga, dikarang-karang, atau asal-asal dicatat. Tetapi ini adalah urutan peristiwa nubuatan sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab dan inspirasi. Terus, sesudah masa kelepasan, yang berikut yang akan terjadi adalah itu tiang yang di sebelah kanan, paling kanan, KK2. Sesudah masa kelepasan sampai KK2. Rincian peristiwa yang akan terjadi di antara 2 tiang ini, itu ada boleh dibaca. Ini tulisannya agak kecil, tapi mudah-mudahan bisa dibaca. Mulai dari atas, kegelapan menutupi bumi, dan seterusnya sampai ke bawah. Terus yang di bawah garis pelangi, yang akan terjadi pada yang bukan pemelihara Sabat, ada perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu adalah kutuk ke-7. Dan itu akan berlangsung sampai KK2, sampai tiang sebelah kanan. Nah, jadi dari masa kelepasan sampai KK2, tidak ada perhitungan waktu, tidak ada rincian informasi berapa lama gitu. Tidak ada lagi. Dan dari KK2, kita terus mulailah apa yang disebut dalam Wahyu pasal 20, masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun. Dan di akhir dari masa 1000 tahun adalah KK3, atau kedatangan Kristus ketiga kali ke dunia ini. Jadi dari KK2 sampai KK3 jelas dalam Wahyu 20, 1000 tahun lamanya. Jadi ada indikasi atau informasi tentang waktu ya, 1000 tahun lamanya. Nah, kita sudah tahu ini sejak dulu kita diajar-ajar masa 1000 tahun ini umat Tuhan ada di mana? Pemelihara Sabat yang setia, mereka ada di surga.
dijemput oleh Yesus pada waktu dia datang kedua kali dibawa ke surga, tinggal di sana 1000 tahun, dan akan tinggal di sana 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun, kembali akan turun ke bumi ini yang akan dibahari oleh Tuhan, dan mulailah masa kekekalan. Ini masa hidup kekal. Dari KK2 dan seterusnya sampai selama-lamanya. Nah, kita tidak akan mampu membahas rinci lagi semua peristiwa-peristiwa ini, tetapi paling kurang garis besarnya atau yang penting untuk kita ketahui, mari kita lihat. Ini masih pada summary pada waktu pembahasan hari Sabat lalu. Ini tiang sebelah kanan, UUHM. Itu bersamaan dengan terjadinya kecurahan Roh Suci hujan akhir. Dan informasi ini disebutkan dalam Early Writings halaman 35. Ya, Early Writings halaman 35. Dan ini disebut close of probation pada waktu UUHM terjadi, close of probation atau penutupan pintu kasihan, atau tidak ada lagi kesempatan bertobat bagi pemelihara Sabat. Jadi kesempatan kita bertobat adalah momen-momen sebelum UUHM sah menjadi internasional dari tahun 2020 sampai waktu itu. Itu kesempatan kita bertobat. Nah, barangkali dan seperti itu kenyataannya bahwa banyak pemelihara Sabat sekarang ini nggak tahu ini. Tidak tahu ini, padahal ini nubuatan. Yang ditulis dalam buku The Great Controversy, khususnya dalam buku Early Writings. Terus 5 bab terakhir buku Kemenangan Akhir. Semuanya itu diambil dari sini. Juga ada di halaman-halaman lain dari buku inspirasi yang lain, buku roh nubuat yang lain. Oke. Jadi yang perlu saya mau tekankan ini, mengerti adalah mari bersiap sekarang. Bersiap sekarang. Mari berhubungan erat dengan Tuhan. Mari kita bertekad setia sampai akhir. Lebih setia, lebih mampu mengalahkan dosa, lebih tekun berdoa sekarang sampai sebelum UUHM. Itu kesempatan kita. Sebab ketika UUHM tiba, kita tidak ada kesempatan lagi. Itu sudah penutupan pintu kasihan untuk pemelihara Sabat. Sementara penutupan pintu kasihan untuk mereka yang jujur beragama di luar pemelihara Sabat, masih ada kesempatan. Ini dari UUHM sampai PPK. Mereka masih ada kesempatan. Nanti di masa PPK yang sebelah kanan, ya, tiang sebelah kanan ini, baru mereka tidak ada kesempatan. Tetapi umat pemelihara Sabat, kita hanya ada kesempatan di sini. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, merasa bebas ya untuk menyampaikan pertanyaan supaya kita perjelas, dan ada kutipan-kutipannya. Walaupun mungkin ada pertanyaan yang memerlukan kutipan, ya mungkin kita tidak bisa baca sekarang, tapi paling kurang garis besarnya. Dan ketahuilah atau percayalah, semua ini ada dasarnya dari Alkitab dan ada dasarnya dari inspirasi atau dari roh nubuatan. Oke, jadi saya mau cek aja, kapan kita pemelihara Sabat harus bersiap diri? Kapan? Jawabannya adalah dari tahun sekarang, 2020, sampai sebelum UUHM, atau sebelum kegenapan nubuatan Wahyu 13. Itu bahasa nubuatan itu patung binatang berbicara. Sebelum patung binatang berbicara. Itu saja kesempatan kita untuk menyiapkan diri, untuk betul-betul setia, supaya kita tersedia, kita dipilih oleh Yesus kalau dia datang kedua kali. Ya, dipilih oleh Yesus. Kita sekarang kan baru pada status terpanggil. Kita dibaptis jadi anggota gereja pemelihara Sabat. Kita sekarang sedang berada pada status terpanggil. Terpilih belum?
Kalau Yesus datang, baru terpilih itu menjadi kenyataan. Jadi kita mesti siap kapan agar terpilih, jangan hanya status terpanggil pada akhirnya tidak masuk surga. Sekarang kita mesti siapkan untuk itu supaya kita terpilih pada waktu Yesus datang kedua kali. Baik, kita teruskan. Atau begini. Di slide pertama, karena ini awal dari paket nubuatan. Oh ya, ini semua slide pertama, kedua tadi yang sudah ditunjukkan, ketiga dan sampai kelima. Semua itu paket nubuatan yang terdapat dalam buku Daniel dan Wahyu. Paket nubuatan ini adalah sebuah paket. Kalau sudah terjadi UUHM, maka beruntun peristiwa berikut akan jadi. Walaupun tidak ada perhitungan berapa lama peristiwa ini, berapa lama peristiwa ini. Tapi beruntun akan terjadi karena ini adalah sebuah paket. Sebuah paket yang kalau awalnya sudah terjadi, maka beruntun yang berikut-berikut akan terjadi. Seperti contohnya, kalau undang-undang hari Minggu sudah terjadi, maka beruntun akan terjadi yang berikut ini. Saat meninggalkan kota-kota atau patung binatang diberi nyawa, masa kesukaran awal, terus ada tulisan kecil-kecil ini, masa pemberitaan Injil terakhir, seruan nyaring, hujan akhir, dan seterusnya sampai PPK, sampai penutupan pintu kasihan. Oke, jadi untuk diketahui cara membaca peta ini demikian, yaitu ini adalah sebuah paket. Dan kalau yang pertama sudah jadi, maka beruntun yang berikut, dan yang berikut lagi akan terjadi. Sampai kedatangan Yesus yang ketiga kali. Ya, sampai kedatangan Yesus yang ketiga kali. Jadi untuk slide pertama dulu ini, dari tahun 2020 sampai tiang yang paling kanan ini, UUHM. Kalau ada pertanyaan, merasa bebas untuk tanyakan. Mungkin ada pertanyaan tentang apa benar kesempatan kita bertobat orang Advent yang pemelihara Sabat, yaitu sebelum UUHM. Nah, sudah jelas itu memang demikian. Memang demikian, ya. Terus masa penggoncangan, nah ini masa penggoncangan dari 2020, sebenarnya mulai dari tahun 1852. Ellen G. White sebutkan bahwa gereja Advent sudah sedang dalam proses masa penggoncangan. Nah, masa penggoncangan itu sekarang masih terjadi tahun 2020 dan menurut nubuatan dia akan berlangsung terus sampai UUHM. Nah, masa penggoncangan ini sudah dijelaskan yang lalu, hanya untuk mengecek siapa yang digoncang, yaitu mereka yang tidak siap, mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka yang tidak sungguh-sungguh berbakti. Jadi mungkin tiap hari Sabtu ke gereja, tetapi ibadah yang dia lakukan itu sebenarnya kekuatan ibadah itu tidak menjiwai batinnya. Dengan kata lain, tidak 100% pemelihara Sabat yang benar atau umat Advent yang benar, tidak 100%. Bahasa kalau di Manado bilang Advent kartu penduduk, Advent kartu penduduk. Tapi jiwanya bukan Advent, bukan pemelihara kehendak Tuhan yang diajarkan oleh gereja Advent. Dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan, tapi kalau belum siap sekarang, nggak apa-apa juga, kita terus dulu. Tapi kalau ada, apakah ada? Oh ya, kalau belum, kita terus dulu lagi. Nah, ini juga sudah kita bahas yang lalu, dari UUHM sampai PPK, ya. Apa simbol atau apa artinya panah di garis pelangi yang datar, yang horizontal, panah biru yang pendek-pendek tapi dari bawah menghadap ke atas. Itu artinya apa? Artinya ada orang-orang jujur dalam arti yang sebenarnya bahwa dia memang benar-benar jujur, bukan jujur di luar aja, tapi hatinya jujur. Dia itu lapar dan haus akan kebenaran gitu ya. Nah, karena dia jujur, maka di masa ini dia akan naik ke atas. Artinya apa?
Dia akan datang bergabung dengan kelompok pemelihara Sabat. Ya. Nah, bagaimana mereka jadi datang? Bagaimana mereka itu datang bergabung? Karena didesak oleh Roh Suci. Cara kerja Roh Suci tidak sama cara kerja penginjilan dunia yang kita bawakan, yang kita sampaikan sekarang, yang gereja Advent sampaikan. Begitu intensif, begitu mendesak pekabaran Roh Suci, memang itu tugasnya. Dan dia adalah yang Maha Kuasa. Dia meyakinkan, Roh Suci meyakinkan orang-orang yang batinnya jujur. Roh Suci memperkenalkan kebenaran lewat umat Advent yang minoritas, yang tidak banyak lagi. Mereka bertobat. Nah, di sini disebutkan, nih, ini, ada negarawan ini nih, negarawan Kristen yang belum, negarawan Kristen yang belum memelihara Sabat. Nanti pada masa ini mereka bergabung dengan pemelihara Sabat, negarawan Kristen ya. Artinya mereka jujur. Mereka itu ada di pemerintahan, ada di negarawan. Inspirasi menyebutkan begitu. Mereka adalah negarawan. Jadi Anda boleh melihat siapa di dalam pemerintahan, apakah di Indonesia atau di luar Indonesia, yang mempertahankan kejujuran, keadilan, maka kita bisa anggap bahwa dia jujur. Dan bisa saja di masa ini, di masa panah-panah dari bawah ke atas ini, yang warna biru ini, ya datang dan bergabung dengan umat Tuhan. Pada waktu ini pekerjaan Roh Suci sedang marak. Oleh karena pada waktu ini kecurahan Roh Suci sedang berlangsung. Kecurahan Roh Suci sedang berlangsung. Di masa kapan? Dari UUHM sampai dengan PPK. Nih. Oke, jadi ada negarawan Kristen yang akan bergabung menjadi pemelihara Sabat. Nah, peristiwa yang terjadi pada yang bukan umat Allah, yang ada di bawah garis pelangi, nah, Anda, saudara-saudara boleh baca sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti boleh tanya. Kalau yang terjadi selama ini ya, selama masa kesukaran awal namanya ini ya, dari UUHM sampai PPK. Yang terjadi di atas garis pelangi, umat-umat pemelihara Sabat, ada rinciannya di sini. Boleh baca sendiri. Kalau ada yang masih ingin penjelasan lebih jauh, bertanya. Ya. Oke, sebelum kita pindah slide ketiga, hanya untuk mengecek apa yang sudah kita bahas lalu. Bahkan kita menekankan ini karena ini penting. Mengapa panah biru di atas garis pelangi ini ya, dari UUHM menuju ke PPK, garis datar, itu adalah melambangkan minoritas yang menang. Maksudnya umat Advent yang tersisa dari yang tertampik keluar, minoritas mereka itu. Mengapa mereka minoritas? Karena sebagian besar sudah tertampik keluar lewat ini panah merah yang ke bawah, dari atas ke bawah. Mayoritas tertampik keluar. Ya, itu arti dari panah biru. Mari kita berusaha untuk tergolong atau tergabung di minoritas yang menang itu. Sebab lain dari itu, kita pasti berada di garis merah yang menuju ke bawah. Mayoritas yang tertampik keluar, yang pada akhirnya akan digunakan oleh setan untuk menghasut, buat membunuh pemelihara-pemelihara Sabat di masa ini. Wah, artinya mereka itu tidak akan bersama-sama dengan Yesus kalau Yesus datang kedua kali, kan? Nah, jadi kalaupun ada pertanyaan yang masih sedang dipikir-pikirkan, tidak apa-apa ya. Kita terus lagi. Nah, nanti baca, terus kita akan teruskan lagi. Nah, mari kita lihat dulu. Pendeta. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ya. Iya. Di slide ini yang gimana? Yang slide ini, slide ini. Iya. Ya, ini kan ada dikatakan Amerika mencabut undang-undangnya. Maksudnya gimana, Pendeta ya? Iya. Nah, benar. Ya. Itu jalan ceritanya sesuai informasi Tuhan kepada Ellen G. White. Nah, ada sumbernya, ada kutipannya. Maksudnya terdapat di mana di buku Ellen G. White ada.
Tapi ringkasannya semuanya itu ada di 10 bab terakhir. Saya pikir Anda punya itu ya, buku kemenangan akhir. 10 bab terakhir. Tapi mari, karena ditanya, mari kita jelaskan. Begini. Jadi, undang-undang hari Minggu terjadi, prosesnya begini. Ya, prosesnya begini. Protestan yang disimbolkan nabi palsu dalam Wahyu, dan binatang laut itu adalah simbol dari kepausan atau gereja Am, bersatu. Jadi mereka bersatu, tentu ada prosesnya. Mereka berunding dulu dan mencapai kesepakatan untuk bersatu. Setelah mereka sudah bersatu, ini Protestan murtad dan binatang laut Wahyu 13 yaitu kepausan bersatu, maka datang bergabung kepada mereka berdua spiritisme. Nah, itu setan. Spiritisme. Jadi terbentuk ada 3 kelompok. Apa semuanya? Kepausan, Protestan murtad, dan spiritisme. Nah, terjadilah Tritunggal setan. Terbentuklah Tritunggal setan. Kepausan, Protestan murtad, dan spiritisme. Ketika mereka terbentuk, ini 3 ini terbentuk Tritunggal setan, maka mereka sesudah terbentuk ya, mereka akan mengusulkan, bahkan bukan sekedar mengusulkan, mendesak binatang dari bumi di Wahyu 13 yang adalah Amerika Serikat sesuai keyakinan kita karena inspirasi mengatakan begitu. Jadi Tritunggal setan ini terbentuk, mereka akan mendesak Amerika Serikat untuk mulai memaksa dunia. Oh, kok bisa begitu ya? Apakah memang masuk akal Amerika akan mendesak dunia, memaksa dunia untuk melakukan sesuatu? Kelihatannya begitu ya. Jadi fakta dalam berita-berita dan fakta yang sudah diketahui oleh umum bahwa sampai sekarang ini kan Amerika itu dicap sebagai negara superpower, polisi dunia. Nah, kalau sekiranya Amerika itu negara lemah, yang tidak kuat, yang sedangkan kalau ada musibah di negaranya, nanti ada negara lain yang bantu, maka nubuatan Wahyu ini tentang Amerika Serikat akan menguasai dunia tidak benar. Tetapi kenyataannya Amerika Serikat pamornya luar biasa. Politik luar negerinya itu betul-betul menggenapi nubuatan. Ia akan menguasai dunia. Nah, jadi jalan ceritanya begini. Ketika Protestan murtad, Katolik bersatu, dan spiritisme datang bergabung, setelah mereka menjadi satu, 3 ini, mereka akan memaksa Amerika supaya mulailah paksa dunia. Mulai paksa dunia. Paksa dunia dalam arti paksa masyarakat dunia. Nah, pertanyaan, paksa untuk apa? Wahyu 13 menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan memaksa dunia untuk kepentingan kepausan. Nah, untuk kepentingan kepausan, apa maksudnya? Amerika Serikat akan memaksa dunia, seluruh masyarakat dunia untuk kepentingan kepausan yang paling menjadi simbol kebanggaan dan kebesaran kepausan adalah ia merubah hari Sabat ke Minggu. Jadi Amerika Serikat akan memaksakan hari Minggu menjadi suci atas nama kepausan untuk kepentingan kepausan kepada seluruh dunia. Bahasa nubuatannya patung binatang berbicara dan yang pertama-tama akan mengesahkan hari Minggu menjadi suci di negaranya adalah Amerika Serikat. Inspirasi menyebutkan ketika Amerika Serikat sudah mengesahkan undang-undang hari Minggu di negaranya, maka akan relatif singkat itu menjalar ke seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia menerima kesucian hari Minggu. Dan itu diundang-undangkan. Nah, itulah bahasa di sini dalam pertanyaan saudara tadi Amerika mencabut undang-undangnya. Jadi ini
pada waktu Tritunggal Setan mulai memaksa Amerika untuk mulai memaksa dunia untuk mengundang-undangkan hari Minggu di seluruh dunia, Amerika akan mencabut dulu segala undang-undang hak asasi yang dia emban selama ini. Ya. Dan bahasa Amerika mencabut undang-undangnya ada dalam tulisan Roh Nubuat. Nah, cuma kita mungkin tidak bisa menyampaikan sekarang, tapi ada. Jadi pada waktu katanya pada waktu Katolik dengan Protestan sudah bersatu, maka Ellen G. White mengatakan begini, negara kita akan mencabut seluruh undang-undang kebebasan beragamanya. Negara kita, negaranya siapa? Negaranya Ellen G. White. Ellen G. White kan orang Amerika. Amerika mencabut undang-undangnya. Kapan? Pada waktu peristiwa undang-undang hari Minggu. Siapa yang mendesak Amerika mencabut undang-undangnya? Tritunggal Setan ini. Yaitu kepausan yang sudah bersatu dengan Protestan yang sudah undur dari Alkitab, dan kemudian Spiritisme. Jadi 3 kekuatan ini bersatu, 3 kekuatan inilah yang akan memaksa Amerika Serikat supaya sudah mulai mencabut undang-undangnya dan menerapkan undang-undang diktator, yaitu memaksa hati nurani manusia, yaitu memaksa seluruh dunia untuk terima kenyataan bahwa hari Minggu adalah suci, dan itu undang-undang. Yang melanggar undang-undang siap untuk dibantai, dibunuh. Apakah ini menjawab pertanyaan saudara? Apa dapat dimengerti? Secara iman iya pendeta, tapi secara penjelasan belum ngerti. Soalnya sebenarnya jadi Amerika mencabut undang-undangnya pada saat Tritunggal Setan mendesak dia melakukan itu. Maksudnya dia akan menghentikan seluruh undang-undang yang dibuat. Dia kan, kalau kita ada Pancasila, Amerika ada Declaration of Independence dari Thomas Jefferson. Itu boleh kita paralelkan, itu mereka punya Pancasila. Akan ditiadakan itu Pancasila mereka itu. Declaration of Independence diganti dengan undang-undang diktator yang memaksa hati nurani. Sementara artinya gini, pendeta, apakah pencabulan itu secara resmi mereka umumkan atau mereka tetap ada tapi mereka menyediakan hukum itu? Lagi boleh diulang lagi? Apakah mereka secara resmi menyatakan meniadakan undang-undangnya? Oh ya, Oh, akan ada itu. Mereka akan nyatakan, dan bukan cuma ucapan atau diputuskan di kesepakatan bersama, tapi akan ditulis dan disebarkan ke seluruh dunia bahwa Amerika akan memaksa dunia untuk untuk kepentingan kepausan. Jadi dia menjadi algojonya kepausan. Dan dia akan umumkan itu. Dia mencabut undang-undangnya, dia akan rubah itu. Ya sekarang seperti tidak mungkin itu ya. Amerika sekarang sangat ketat memegang keyakinan hati nurani manusia perlu dijaga, yang namanya hak asasi. Oh, Amerika itu paling depan menyampaikan itu ke seluruh dunia. Jadi dia datang ke Irak dulu, dia datang ke Filipina dulu, dan selalu yang dia sampaikan di masyarakat dunia adalah demokrasi, demokrasi, demokrasi. Jadi dia masih baik. Karena nubuatan Wahyu 13 kan bilang tentang binatang yang keluar dari bumi itu, yaitu Amerika Serikat. Dia tadinya bertanduk 2 seperti tanduk anak domba. Kalau anak domba kan baik-baik ya, simbol baik-baik. Tetapi nubuatan Wahyu 13 itu, dia bertanduk 2 seperti anak domba, tetapi ia akan berbicara seperti naga. Nubuatan ini pasti digenapi. Dari anak domba menjadi naga. Menjadi naga, praktisnya adalah dia akan mencabut seluruh undang-undang kebebasan beragama, undang-undang hak asasi manusia yang dia anut selama ini. Dari domba menjadi naga. Jadi pertanyaan saudara, apa dia umumkan? Iya, dia umumkan itu. Dan semua orang akan tahu. Dan kalau dia dikritik, kamu dulu mau pertahankan hak asasi, membela demokrasi di seluruh muka bumi. Lalu mengapa sekarang? Ya, paling dia cuek saja. Pokoknya dengar perintahku.
Katakanlah begitu. Dengar perintahku. Nggak usah tanya alasan mengapa aku mencabut undang-undang hak asasi di negaraku. Kira-kira jadi begitu. Ini akan jadi. Amerika akan mencabut seluruh ketentuan undang-undangnya yang baik ya menjadi jahat, yang pro hak asasi manusia dipertahankan menjadi akhirnya memaksa hati nurani manusia. Akan jadi dan dia akan umumkan itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini kesempatan bertanya karena ya kita masih ada waktu ya. Tapi di slide ini dulu. Atau begini, di slide sebelumnya juga boleh, ya, boleh bertanya tentang event-event yang di slide sebelumnya, boleh. Baik, selamat sahabat pendeta. Hai, selamat sore. Selamat sore, dan Kedi ini pendeta. Kayak di Sakul. Ya. Aduh, sama ya. Oke, pendeta cuma mau ini saja, pertanyaan saja. Jadi artinya begini. Ya. Kita ini berbicara tentang sebuah nubuatan, ya kan? Iya. Kalau saya dari kecil sudah pasti mendapatkan bahwa informasi tentang nubuatan ini pasti akan digenapi. Iya. Nah, sekarang ini kalau kita bicara dengan kondisi COVID-19 yang terjadi, betul kan? Iya. Dan kita melihat bagaimana negara superpower Amerika sekarang ketar-ketir menghadapi ini semua, dan banyak kebijakan yang sudah mulai banyak sekali hal-hal ini yang dipertanyakan. Akhirnya banyak menimbulkan pertanyaannya bahwa apakah benar nubuatan ini akan benar-benar dipegang oleh Amerika atau negara lain yang ada di Asia. Jujur saya kita appointing saja bahwa itu adalah negara Cina, iya kan? Karena dari segi ekonomi dan lain sebagainya, itu Amerika ini sekarang ketar-ketir. Bahkan boleh katakan sekarang Cina mencoba untuk bisa mencaplok dia punya krisis ekonominya yang ada, dan bahkan Cina lebih banyak untuk menunjukkan dia punya era superpowernya yang sekarang. Yeah. Jadi tidak lagi melihat situasi bagaimana si Amerikanya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan masalah nubuatan ini? COVID-19 juga ya. Iya, betul, kita bicara tentang undang-undang hari Minggu ini sudah memang kalau lihat situasinya, bahkan Paus sekarang ini sedang gencar-gencarnya ini mencoba untuk mendekati negara-negara besar gitu ya, dan ini pasti akan mengarah ke sana begitu. Nah, buat kita sekarang, kalau umpamanya berbicara seperti apakah mungkin nubuatan ini bergeser atau tidak? Cuma itu saja. Terima kasih, pendeta. Ya. Begini, wabah COVID-19 itu kegenapan nubuatan Lukas 21. Yang sama dengan nubuatan-nubuatan lalu. Wabah ini, yang model begini, yang menginternasional atau mengglobal, bukan baru sekarang. 100 tahun sebelumnya ada wabah flu di Spanyol juga memakan jiwa banyak. Sebelum-sebelumnya juga. Jadi dengan kata lain, dari segi nubuatan kita boleh jadi mengerti bahwa COVID-19 ini adalah kegenapan nubuatan yang biasa. Sebab peristiwa ini, wabah ini bukan nanti sekarang. Yang mendunia bukan nanti sekarang. Yang lalu-lalu sudah ada. Ya, yang lalu-lalu sesuai nubuatan Lukas 21 dan Matius 24 akan terjadi pestilence kalau di Wahyu 21, wabah wabah ya. Yang sama dengan itu nubuatan Yesus di Matius 24, peperangan, kelaparan, gempa bumi, terus yang pestilence, yang wabah. Nah, jadi
yang COVID-19 ini cuma satu dari banyak event nubuatan yang menandakan dekatnya kedatangan Yesus sudah diambang pintu. Ya. Nah, jadi dari segi maksudnya kalau kita menghubungkan dengan nubuatan, maka COVID-19 ini menggenapi nubuatan dari segi tanda-tanda dekatnya kedatangan Yesus. Ya, ini tanda-tanda zaman gitu. Tapi kalau kita hubungkan wabah COVID atau Corona ini dengan nubuatan Amerika akan menguasai dunia, ada hubungannya juga, tetapi presentasinya tidak banyak. Nanti kalau kita melihat ada kiat-kiat dari kepausan mau damai dengan Protestan yang sudah kurang lebih 500 tahun mereka itu saling bermusuhan. Itu nubuatan namanya. Itu nubuatan. Kita perlu buka mata untuk menelitinya. Nah, kalau sekarang yang COVID-19 kita menelitinya cuma dari segi kegenapan nubuatan biasa. Tapi nubuatan yang mengarah kepada undang-undang hari Minggu, mengarah kepada Amerika akan mencabut seluruh undang-undangnya, adalah kalau Protestan bersatu dengan Katolik, terus Spiritisme datang bergabung, terus kekuatan tiga sejoli ini akan memaksa Amerika untuk mulai gunakan superpowernya. Jadi betul, Amerika dilanda juga dengan COVID dan mereka itu nomor satu yang terkena dampak negatif, dampak malapetaka COVID ini. Ya, tetapi dari segi yang ada kaitan dengan menguasai dunia, itu ada kaitan dengan mesti kuat baru dia bisa menguasai dunia. Oh, dia masih nomor satu dari segi militer. Ya, di segi militer. Kalau dari segi penanganan COVID, mungkin kita anggap, mengapa dia kalah? Mengapa banyak yang meninggal? Meninggal di Amerika juga. Ya, itu cuma nubuatan biasa. Tetapi kalau ada informasi, contohnya, bahwa Amerika bukan lagi kekuatan militer nomor satu di dunia, maka nubuatan Wahyu 13 tidak benar. Dia masih kekuatan militer yang paling nomor satu di dunia. Ya, nomor dua Rusia. Tetapi Amerika yang masih lebih kuat, lebih canggih, dan malah dia bertambah-tambah canggih. Penemuan alat-alat modern untuk peperangan. Ya. Jadi COVID-19 ini kita anggap dulu itu sebagai penggenapan nubuatan biasa dalam Lukas 21. Yaitu ini tanda-tanda dekatnya kedatangan Yesus, sama halnya dengan gempa bumi, dengan peperangan, dengan musibah-musibah udara, laut. Nah, itu sama COVID ini sama dengan itu. Tapi kalau kita menghubungkan dengan Amerika akan menguasai dunia, seperti belum ada relevansinya. Ada relevansinya juga, tapi kecil sekali ya. Nah, nanti kalau ada berita, seperti yang saya sudah tadi, kita ini ulang lagi ya. Nanti kalau ada berita bahwa Amerika sudah jatuh nomor 3 kekuatan militer di dunia, baru kita mesti anggap nubuatan Wahyu 13 tidak benar. Ya, oke. Sekarang begini pendeta, mungkin sekedar tambahan saja. Bahwa di tahun 2000 ini, dari tahun 2000, artinya periode tahun 2000 sampai di tahun 2019 ini, kita sudah tahu bahwa tadi pendeta katakan bahwa itu sebagai nubuatan sementara lah, atau mungkin nubuatan yang masih belum ada apa-apanya. Tetapi kalau umpamanya melihat daripada dengan sesuai dengan perjalanan waktu, dari tahun 2000 sampai tahun 2020 ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah kita lewati. Jadi artinya prinsipnya bahwa kita menganggap bahwa itu adalah merupakan bagian daripada nubuatan. Tetapi orang kan pasti berpikir begini, akan bertanya, kalau dorang terjadi pada waktu di tahun 2000, ya, atau tahun 2005, kita tahu bahwa dunia dilanda oleh flu burung pada waktu lalu. 2006 E. coli, kemudian tahun 2008 krisis moneter.
tahun 2009 flu babi, kemudian tahun 2012 MERS, ya. Baru habis itu tahun 2013, bahkan lebih ramai lagi tahun 2013 di mana Korea Utara disebutkan pada waktu lalu sudah mau untuk menjadikan Perang Dunia Ketiga. Bahkan tahun 2014 ada Ebola, tahun 2015 ISIS, teroris, tahun 2016 Zika, dan tahun 2020 adalah Corona. Pertanyaannya, apakah ini juga masih dianggap sebagai penggenapan nubuatan yang masih atau diperhitungkan kecil? Kalau sampai seperti itu, pasti akan orang bertanya, walaupun memang kita tidak bisa menentukan waktu, sampai kapan sebenarnya ini akan terjadi. Tetapi orang akan melihat korelasinya dengan umur dunia, atau katakanlah dengan perhitungan 2000 tahun yang dijelaskan di awal gitu. Itu mungkin banyak hal yang menjadi pertimbangan pada saat kita mau berbicara tentang itu. Karena kenapa? Kalau tadi yang saya lihat di pembahasan yang pendeta sampaikan, ya, itu banyak sekali hal-hal yang terus terang saja ya mungkin masih banyak pertanyaan. Salah satu tentang spiritisme sekarang memang sudah mulai banyak. Mujizat penyembuhan saya lihat juga bahwa dari agama-agama denominasi lain pun melakukan KKR penyembuhan, dan ini adalah sudah mulai terlaksana lah istilah katanya, iya kan? Nah, sampai kapan sebenarnya kalau umpamanya memang kategorinya kita hitungannya dari tahun 2000 ini, perhitungan tahun 2000 tahun ini. Terima kasih pendeta. Oke, jadi kita adalah umat percaya yang percaya bahwa firman Tuhan dalam bentuk nubuatan ini pasti digenapi. Jadi dari zaman Nebukadnezar, Daniel ya dan seterusnya, tidak ada nubuatan yang meleset. Terjadi. Semuanya terjadi seperti yang dinubuatkan. Oleh karena Yesaya 14 ayat 24, apa yang kurancang pasti jadi begitu. Apa yang kumaksud pasti jadi begitu. Dan belum ada nubuatan yang meleset. Belum ada. Nah, jadi pada akhirnya ketika Amerika memaksa dunia untuk mendirikan patung buat menghormati kepausan, kalau toh ada info-info yang sepertinya meminimais kegenapan nubuatan itu, menurunkan seperti mengarah kepada enggak mungkin ya digenapi nubuatan seperti itu. Nah, maka yang akan jadi adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, inilah urutan nubuatannya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mengarah kepada pada akhirnya UU-HM akan marak di seluruh dunia, dijadikan undang-undang di seluruh dunia. Bagaimana proses itu terjadi adalah Katolik mengulurkan tangan lewat jurang pemisah kepada Protestan. Spiritisme datang bergabung. Ketika tiga kekuatan ini menjadi satu, maka mereka akan mendesak binatang bumi Wahyu 13, itulah Amerika ya, untuk mulai memaksa dunia buat mendirikan patung menghormati kepausan. Ya. Nah, itu urutan ceritanya dalam kemenangan akhir. Semua kemenangan akhir itu kan 10 bab terakhir itu adalah komentar inspirasi atas nubuatan Daniel dan Wahyu. Jadi ya kita tunggu tanggal main aja, pasti jadi seperti nubuatan. Kalau kita ada keraguan-keraguan atau ide-ide, ya kita tunggu aja tanggal main, akan jadi seperti itu. Akan jadi seperti itu. Nah, mungkin keraguan kita akan sangat meyakinkan kalau umpamanya COVID-19 yang sedang merajalela di Amerika, dia kan yang paling dikena dampak COVID-19 ini, benar-benar menjadikan dia negara bukan superpower lagi. Sudah menjadi negara yang
tidak kuat lagi. Nah, kalau itu jadi begitu, tidak benar Wahyu 13. Nah, jadi keyakinan kita adalah demikianlah firman Tuhan. Akan jadi seperti yang dinubuatkan. Ya, akan jadi seperti yang dinubuatkan. Kita kan hanya waktu kita membaca-baca COVID-19, memang di pemberitaan bilang, bagaimana Amerika? Katanya negara superpower dan lain-lain, mengapa dia tidak mampu tangkal ini COVID-19? Tapi argumen seperti itu belum bisa kita jadikan sebuah kesimpulan bahwa Amerika tidak akan menjadi berkuasa seperti yang Alkitab katakan, seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu 13. Nah, kita percaya bahwa Amerika benar-benar akan menguasai dunia untuk maksud yang jahat dari setan. Dia akan berubah jadi naga dan dia akan membela kepausan mati-matian dengan menegakkan, memaksa dunia mengundang-undangkan kesucian hari Ahad. Ya, akan jadi begitu. Itu keyakinan kita. Nah, lain-lain yang seperti argumen pertanyaan tadi, ya untuk sekarang ini kita berpikir begitu karena kita dikaruniai Tuhan untuk berasional atau berakal sehat. Nah, seperti begitu. Tetapi nubuatan yang akan terjadi. Nubuatan yang akan menang. Ya, nubuatan akan menang. Dan nubuatan-nubuatan buku Daniel itu seperti yang pastinya nubuatan Daniel 2. Itu jadi kan. Terus nubuatan tentang peristiwa-peristiwa sesudah jari-jari kaki dari patung itu dihancurkan, yaitu kerajaan Kristus akan didirikan, itu simbol dari batu gunung yang gugur. Itu yang belum jadi. Itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi ya, jadi begini, nubuatan pasti jadi. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan itu sudah salah bernubuat. Tidak pernah. Apa buktinya pada masa-masa lalu nubuatan Tuhan itu keliru? Tidak ada. Tidak ada. Jadi nubuatan ini juga akan pasti terjadi demikian. Nah, yang perlu kita perhatikan, persiapan kita, mengantisipasi. Yaitu peristiwa ini gawat ketika undang-undang hari Minggu. Yang paling penting untuk kita bincang-bincang, kita pelajari secara dalam, terus hayati, adalah urutan peristiwa ini. Ya. Jadi urutan peristiwa ini. Nah, maksud saya adalah mari bersiap sebelum UHM. Kita semua. Mari bersiap. Mari benahi iman kita sebelum undang-undang hari Minggu. Nah, kalau itu soal Amerika akan bobrok dan akhirnya akan melemah, ya kita tunggu tanggal main saja. Tapi keyakinan kita, keyakinan saya, termasuk saya, Amerika tetap akan jaya. Amerika akan tetap jaya karena setan menggunakan Amerika untuk pergolakan yang terakhir di muka bumi antara baik dan jahat. Yaitu dia akan memaksa dunia untuk mendirikan patung, yaitu kesucian hari Ahad diundang-undangkan untuk kepentingan pamor dari kepausan. Nah, itu yang jalan cerita nubuatan. Ya, kita tunggu tanggal main aja. Kita tunggu tanggal main aja. Ya. Terima kasih, Pendeta. Pendeta, saya bertanya. Saya juga ada pertanyaan. Saya boleh Pak Pendeta, ini Ada pertanyaan? saya ada pertanyaan Pak Pendeta untuk hubungan slide yang sebelumnya. Kira-kira mungkin Pak Pendeta boleh tolong jelaskan kepada saya, maksudnya Daniel 12 ayat 1, sebagaimana penutupan masa persiapan bagi umat Advent itu anak panahnya menunjuk ke UU Ahem. Nah, Ya, yang warna biru ya. oh, yang warna putih itu apa Pak Pendeta? Yang warna putih ini itu menunjuk kepada undang-undang hari Minggu, itu adalah penutupan masa persiapan PPK. Jadi PPK atau penutupan pintu kasihan bagi orang Advent atau umat Advent
itu akan terjadi di yang ditunjuk oleh panah putih ini. Itu akan terjadi di undang-undang. Ada dua pintu kasihan, jadi ada pintu kasihan tertutup dulu bagi umat Advent, baru tertutup bagi seluruh dunia. Apakah begitu? Benar, ya. Jadi Daniel 12 ayat 1 itu merujuk kepada penutupan pintu kasihan bagi seluruh dunia atau bagaimana? Ada ayat yang di situ kan Pak Pendeta? Daniel 12 ayat 1 itu. Ide pada Daniel 12 ayat 1 yang mana? Yang apa ide pada Daniel 12 ayat 1 itu? Nah, ketika Mikael berdiri, artinya pintu kasihan sudah tertutup, begitu kan Pak Pendeta? Nah, kalau pintu kasihan tertutup, artinya baru 7 bala itu. Maksudnya, bagaimana menjelaskan kalau pintu kasihan ini, sebab beberapa orang Advent, mereka susah untuk menerima kalau UUHM itu pintu kasihan tertutup bagi umat Tuhan. Pak Pendeta, di mute mic-nya nggak kedengaran. Ya. Baik, boleh saya baca kutipannya? Oh iya, boleh Pak Pendeta. Oh iya, nanti saya langsung saja pertanyaan yang kedua. Kalau benar UUHM ini adalah pintu kasihan yang tertutup bagi umat Tuhan atau orang Advent, di slide berikutnya itu dikatakan waktunya untuk keluar dari kota setelah UUHM. Kalau saya melihatnya, apakah itu mungkin sudah terlambat untuk keluar kota atau seharusnya sudah keluar kota sebelum UUHM? Begitu Pak Pendeta kira-kira pertanyaan saya. Oke, jadi yang pertama dulu, apa ini benar bahwa PPK bagi pemelihara Sabat itu terjadi pada UUHM? Nah, mari saya baca kutipannya. Ini dari Early Writings halaman 35. Pada permulaan masa kesukaran, bahasa Inggrisnya at the commencement of the time of trouble. Pada mulainya masa kesukaran. Nah, sama aja dengan terjemahan ini ya. Pada permulaan masa kesukaran. Kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Oke. Jadi, pada mulainya masa kesukaran, kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Latter rain, hujan akhir. Nah, ini Tuhan ucapkan begitu. Jadi, pada permulaan masa kesukaran, itu juga adalah permulaan dari kecurahan Roh Suci hujan akhir. Menurut bahasa dalam Early Writings 35. Masa kesukaran ini apa? Masa kesukaran. Ya, dari arti kesukaran itu. Dalam arti bahwa umat-umat yang setia mendapat kesukaran. Nah, kesukaran apa kira-kira? Kesukaran dari segi fisik mungkin bisa. Tapi dari segi keyakinan, karena eskatologi ini berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan. Dan apalagi kesukaran apa lagi yang akan terjadi pada pemelihara Sabat selain mereka itu dilanggar hak asasi, dipaksa-paksa untuk menyangkal iman. Terus alat yang paling utama untuk umat Advent diganggu mereka iman atau dirubuhkan mereka iman adalah hari Minggu dijadikan undang-undang. Kita yang tersisih, kita yang tersiksa, kita yang teraniaya, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita tidak mau. Tapi kalau kita tidak mau menyisihkan hari Minggu, maka harga nyawa siap-siap untuk dibantai. Oh, masa kesukaran. Tapi ini baru masa kesukaran awal. Nah, lebih jauh. Ellen G. White di Early Writings halaman 85, ia menyebutkan masa kesukaran yang tadi di halaman 35. Saya baca. Pada permulaan masa kesukaran yang disebutkan di sini,
maksudnya di Early Writings 35 ini, tidak ada hubungannya dengan masa laknat dicurahkan. Berarti pada masa kesukaran yang tadi ini, yang kita dipenuhi oleh Roh Suci, belum ada 7 kutub. Berarti 7 kutub itu nanti terjadi sesudah itu. Nah, itu sebabnya di sini beberapa saat sebelum kutub pertama dicurahkan atau sebelum 7 kutub itu terjadilah masa kesukaran ini. Makanya kita sebut ini masa kesukaran awal. Dan jelas di sini disebut bahwa masa kesukaran awal ini yang bahasanya adalah pada permulaan masa kesukaran kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Suci. Itu adalah kesukaran awal yang dimulai dengan pemaksaan nurani untuk kita menyucikan hari Minggu dan bekerja pada hari Sabat. Kita tidak mau masa kesukaran itu. Dan kita dipenuhi oleh Roh Suci. Nah, lebih jauh. Kutipan berikut. Jadi jangan lupa, kecurahan Roh Suci terjadi pada awal masa kesukaran. Masa kesukaran itu adalah ditandai dengan mulainya Undang-Undang Hari Minggu. Nah, kutipan berikut, saya baca. Saya melihat, ini dari Early Writings halaman 71. Saya melihat bahwa banyak orang melalaikan persediaan yang sangat dibutuhkan sekarang dan mengharapkan hujan akhir untuk melayakkan mereka berdiri pada hari Tuhan dan hidup dalam pemandangannya. Apa konsep ini? Ellen G. White dalam penglihatan dia melihat ada umat Advent yang melalaikan persiapan sekarang dan mengharapkan hujan akhir melayakkan mereka berdiri atau menjadi setia pada Tuhan, berdiri pada hari Tuhan. Lalu bahasa Ellen G. White selanjutnya, aduh, betapa banyak orang yang kulihat pada masa kesukaran tidak ada lagi perlindungan karena mereka telah melalaikan persiapan yang dibutuhkan. Jadi penutupan pintu kasihan orang Advent atau pemelihara Sabat jadinya di mana? Sesuai informasi ini. Jadinya pada permulaan hujan akhir. Permulaan hujan akhir itu dimulai dengan penganiayaan Undang-Undang Hari Minggu. At the commencement of the time of trouble. Itu Undang-Undang Hari Minggu itu. Jadi inilah penutupan pintu kasihan bagi orang Advent. Dan ini roh nubuat yang menyebutkan. Saya baca lagi. Saya melihat banyak orang melalaikan persiapan dan menunggu hujan akhir untuk melayakkan mereka berdiri pada hari Tuhan. Aduh, betapa banyak mereka yang kulihat pada masa kesukaran tidak ada tanpa perlindungan. Karena mereka telah melalaikan persiapan yang dibutuhkan. Habis kesempatan. Jadi kita mesti bersedia sebelum hujan akhir dicurahkan. Sebelum Undang-Undang Hari Minggu. Tetapi PPK untuk dunia masih beberapa waktu kemudian. Itu yang semua kita sudah tahu ya. Ada penutupan pintu kasihan. Tapi berbicara secara teologi tentang penutupan pintu kasihan. Penutupan pintu kasihan bukan hanya 2 jenis. Penutupan pintu kasihan yang terjadi pada pemelihara Sabat, yaitu pada saat Undang-Undang Hari Minggu, dan penutupan pintu kasihan untuk umum di seluruh masyarakat dunia. Ada penutupan pintu kasihan pribadi. Kalau kita mati, kalau kita meninggal, artinya kita tidak ada kesempatan lagi bertobat. Itu sudah tutup pintu kasihan. Atau ada satu lagi jenis penutupan pintu kasihan yang Alkitab sebutkan dan dikonfirmasi di tulisan Inspirasi Roh Nubuatan adalah kalau kita ulang-ulang dosa sekarang, ulang, kita akan tiba pada satu titik di mana kemampuan bertobat kita habis walaupun kita masih hidup. Sama halnya Yudas, sama halnya pendeta Ken Wright, pendeta kita gereja Advent di zaman Ellen G. White, sama halnya Raja Saul, masih hidup tapi sudah tertutup pintu kasihan untuk dia oleh karena kemampuan bertobatnya sudah habis. Mengapa kemampuan bertobatnya habis? Oleh karena dia ulang-ulang dosa, walaupun setiap kali dia ulang dosa, dia mengakui dosanya, sungguh-sungguh minta keampunan, Tuhan ampuni. Tapi dampak dari ulang-ulang dosa adalah dia semakin buruk. Sesuai 2
2 Petrus 2 ayat 20. Ya. Jadi penutupan pintu kasihan, ada penutupan pintu kasihan yang pribadi ketika meninggal, pemelihara sabat itu ada penutupan pintu kasihan, pemelihara sabat karena melanggar terus, menentang Tuhan terus, ulang-ulang terus dan ulang-ulang sampai akhirnya tiba pada titik di mana dia kehabisan kemampuan bertobat. Terus ada penutupan pintu kasihan untuk orang Advent seperti yang kita baca tadi. Nah, itu pada undang-undang hari Minggu, pada mulainya kecurahan Roh Suci. Terus ada penutupan pintu kasihan untuk dunia. Nah, itu di slide ini yang tiang sebelah kanan, PPK untuk dunia. Jadi paling kurang dalam Alkitab ada 4 jenis penutupan pintu kasihan. Ya. Jadi yang kita mengerti cuma PPK yang sebelah kanan ini ya, PPK untuk dunia. PPK untuk orang Advent yang terjadi pada UUHM itu tidak disampaikan ya. Makanya sudah disampaikan sekarang. Dan ini adalah Alkitabiah. Ini adalah sesuai roh nubuatan. Nah, kalau begitu, terima kasih Pak Pendeta penjelasan begitu jelas. Dan ketika Pak Pendeta membaca kutipan tentang persiapan tadi, berarti pertanyaan saya mau tanyakan tentang saat untuk meninggalkan kota-kota. Berarti itu udah harus persiapan yang dilakukan sebelum UUHM. Benar tidak, Pendeta? Oke. Nah, jadi begini. Ini ada papan putih ya. Saat untuk meninggalkan kota-kota. Begini. Pada waktu dicanangkan Undang-Undang Hari Minggu, itu artinya apa? Kita mau memihak Tuhan. Kita teraniaya karena kita dipaksa untuk menyucikan hari Minggu. Malah inspirasi mengatakan bahwa kita kan dipaksa bekerja hari Sabat. Oh, kita tidak mau. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada waktu ini, kalau kita tidak mau taat pada Undang-Undang Hari Minggu, siap-siap untuk dibantai, untuk dibunuh. Dan pada waktu ini, genaplah nubuatan Wahyu 13 ayat 18. Tanda 66 dicapkan kepada pemelihara hari Minggu dan mereka yang menerima kesucian hari Minggu, dan mereka tidak diizinkan berjual beli. Jadi kalau Undang-Undang Hari Minggu kita tidak diizinkan terjadi, dan kalau Undang-Undang Hari Minggu terjadi kita tidak diizinkan berjual beli, makan apa kita? Makanya, mengapa? Ini ada kutipannya, saat untuk meninggalkan kota-kota. Kita tinggalkan kota-kota, atau apalah akal kita, supaya kita boleh dapat makanan. Karena uang kita, walau kita banyak uang, nggak bisa beli beras. Tidak boleh berjual beli yang ada angka 666, kecuali kita terima angka 66 itu. Dan kalau kita terima itu artinya kita mesti melanggar Sabat. Kita mesti menerima kesucian hari Minggu. Jadi dari segi kebutuhan kita hari-hari, sebab pada masa ini belum terjadi mujizat seperti Elia dulu. Burung gagak bawa makanan kepada dia di Sungai Kerit, di tempat terpencil. Belum. Itu nanti terjadi sesudah PPK untuk umum. Umat Advent menyingkir di pegunungan-pegunungan, makanan mereka disediakan langsung oleh Tuhan. Tapi dari saat Undang-Undang Hari Minggu ini, makanan belum disediakan. Jadi kita mesti tinggalkan kota-kota untuk menghindar dari penganiayaan, tapi teristimewa untuk memperoleh kebutuhan makanan kita sendiri. Berkebun. Berkebun. Mungkin tidak masuk akal, tapi Roh Nubuat mengatakan seperti itu. Jadi kita mesti tanam untuk makanan kita sendiri. Uang kita tidak bisa dimakan. Jadi kalau kita mau beli beras, paling dideteksi dengan detektor. Ya, kamu kok enggak ada 666? Enggak bisa, kami enggak bisa izinkan kamu mengambil beras, membeli beras di sini. Ya, enggak bisa. Jadi kita pergi ke desa-desa atau ke tempat-tempat yang cocok untuk kita bertanam, bercocok tanam gitu, untuk makanan kita sendiri. Sepertinya ini tidak masuk akal bagi orang kota. Bagaimana di kota? Kita mau kemana ini? Tapi inilah nubuatan. Pasti jadi begini. Malaikat akan tunjuk jalan pada kita, yang penting kita setia
untuk mengamalkan informasi nubuatan, kita harus tinggalkan kota-kota. Ya, nantilah malaikat tunjuk jalan bagaimana. Tapi filosofinya adalah kita meninggalkan kota-kota untuk kepentingan cari makan kita sendiri. Jadi, oke. Kalau ada pertanyaan, tidak apa-apa bertanya supaya kita menjelaskan. Pendeta, saya mau tanya, Pendeta. Sehubungan dengan di slide kedua, yang Amerika mencabut undang-undang kebebasan beragama. Apakah ini hanya berlaku kepada umat Nasrani saja atau secara keseluruhan? Karena bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mayoritas atau yang beragama Muslim? Oke, baik. Undang-undang hari Minggu ini berlaku untuk seluruh masyarakat dunia. 8.000 juta ya penduduk dunia sekarang, masih bertambah-tambah lagi ya. Itu umum berlaku. Tetapi bagi mereka yang sudah menyerah kepada undang-undang hari Minggu, mereka itu aman ya. Yang bahaya, yang mengalami kesukaran adalah pemelihara Sabat, karena kita mau pertahankan kebenaran kita. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana itu terjadi pada ateis, pada orang di pegunungan, animis, pada Buddha, Hindu, saudara-saudara kita di Muslim, bahasa roh nubuah yang menjelaskan firman Tuhan, menjelaskan Alkitab begini jalan ceritanya. Ada peristiwa dalam perjanjian lama, setan ada kuasa. Waktu dia jatuh, Tuhan tidak cabut semua kemampuannya untuk melakukan kekuatan supranaturanya. Setan. Jadi di perjanjian lama, setan meniru rupa Samuel. Ceritanya kan kita tahu. Tapi bukan Samuel benaran yang bangkit, lalu Raja Saul mulai berbicara dengan dia. Itu setan yang mempersonifikasi Samuel. Kemampuan setan mempersonifikasi akan dia gunakan paling gencar pada masa ini. Pada waktu undang-undang hari Minggu mau merajalela. Karena itu rencananya. Yaitu dia akan personifikasi Yesus. Personifikasi Yesus ya. Jadi setan akan meniru rupa Yesus. Dan dia akan datang di gereja-gereja pemelihara Sabat. Dan ia akan membuat mujizat. Ia seperti Yesus benaran. Melakukan KKR atau seminar-seminar yang penuh kasih dan meyakinkan, mengajak berbuat baik. Padahal dia bukan Yesus. Dia setan yang ditiru rupa. Pada akhir dari penipuan-penipuannya ini, dia melakukan mujizat, dia akan mengusulkan hargai hari kebangkitan. Di sini orang Advent tertipu. Wah, Yesus yang bilang. Jadi benar. Namanya dia yang bilang itu benar. Kita jangan tertipu. Dia bukan Yesus, dia setan. Inspirasi Roh Nubuat mengatakan banyak orang Advent tertipu karena kemampuan personifikasi dari setan ini meniru rupa Yesus. Kita sudah tahu sekarang, jadi antisipasi. Jadi kalau ada datang seperti ada tenaga supranatural, ada gaib-gaib, lalu datang kemari oknum yang seperti malaikat suci atau seperti Yesus, itu kan bahasa di Alkitab ya. Lalu datang kemudian melakukan mujizat di mata orang-orang Advent, dan kemudian dia pada akhir mujizat atau kebaikan-kebaikan yang dia sampaikan itu, dia mengusulkan untuk hargai hari kebangkitannya. Wah, kita jangan tertipu dengan ucapan itu. Itu bukan Yesus itu. Nah, begitu juga yang akan dia buat di ateis. Di kelompok ateis, banyak mereka di muka bumi. Dia akan datang dalam bentuk pemimpin-pemimpin ulung yang pencetus gagasan ateis dan meyakinkan mereka tentang hari Minggu, pasti ateis terima. Atau agama-agama besar lainnya, sama. Setan akan datang dalam bentuk pemimpin-pemimpin yang memulaikan agama itu.
memulaikan agama Buddha, memulaikan agama lain-lain, personifikasi. Jadi, undang-undang hari Minggu akan menginternasional. Dan firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi, ini akan jadi seperti itu. Logika bisa itu diterima hari Minggu oleh gereja atau kelompok-kelompok agama lain adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu lewat setan mempersonifikasi pemimpin mereka yang mencetuskan mulainya agama mereka itu atau kegiatan kelompok mereka itu. Jadi itu jawabannya dari roh nubuatan. Jelas apa bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih, Pendeta. Pendeta boleh tanya nggak, Pendeta? Ya, boleh. Nah, saya mau tanya tentang perang Armageddon, Pendeta. Yang pertama, waktu saya pergi ke Israel, menurut orang Israel yang menjadi pemandu wisata kami mengatakan bahwa perang Armageddon itu nanti terjadi di Israel. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menjawab teman-teman saya yang bergereja hari Minggu yang mengatakan bahwa masa kesukaran besar itu ada pengangkatan? Oke. Yang mana dulu? Yang kedua atau pertama? Pertama dulu ya. Mana-mana aja, Pendeta. Oke. Pertama dulu, Armageddon. Malapetaka ke-6 atau kutuk ke-6 dicurahkan ke bumi. Malaikat yang memegang cawan itu mencurahkannya ke bumi. Lalu itu baru namanya, kutuk ke-6 itu baru persiapan untuk perang Armageddon. Persiapan. Itu kutuk ke-6. Nah, boleh baca ayat-ayatnya ada di dalam Wahyu pasal 16. Nanti di kutuk ke-7 baru perang Armageddon itu benar-benar terjadi. Nah, jadi menurut pengertian gereja Advent, walaupun itu tidak dimasukkan dalam 28 doktrin, perang Armageddon ini sebenarnya ada hubungan dengan perang antara baik dan jahat yang sudah berkecamuk ribuan tahun di jagat raya, dan khususnya di muka bumi. Nah, jadi perang Armageddon ini, di kutuk ke-7, ada hujan es dan seterusnya. Kutuk ke-7 ini adalah kenyataan terjadinya perang Armageddon. Dan perang Armageddon itu kita mengerti ada 3 langkah. Ya, itu yang tercatat di slide ya. OYTS, orang yang tidak setia. Saling membunuh. Itu pada kutuk ke-7. Malaikat maut membantai mereka yang paling depan untuk menantang Tuhan. Malaikat maut membantai. Itu seperti malaikat yang membantai di Mesir dulu ya. Terus yang berikut adalah cahaya kedatangan Kristus membinasakan orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang jahat ini. Itulah sebenarnya perang Armageddon. Jadi perang Armageddon, kalau itu dihubungkan dengan perang dunia ketiga, perang dunia keempat, yang penting yang kita mengerti dari inspirasi roh nubuatan, itu sebenarnya adalah baku hantam antara orang jahat dengan orang jahat sendiri. Orang yang tidak setia saling membunuh. Terus malaikat maut membantai, yang paling menantang Allah pada waktu dibantai oleh malaikat. Dan cahaya kedatangan Kristus akan membinasakan orang-orang jahat. Itu adalah unsur perang Armageddon. Tapi ini baru perang Armageddon pertama. Yang begini, yang langkah-langkah untuk perang Armageddon ini, akan terjadi juga pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Makanya kita sebut itu perang Armageddon yang kedua. Pada kedatangan Yesus yang ketiga kali, terjadi lagi baku hantam antara orang jahat dengan orang jahat. Nah, mari kita lihat perang Armageddon pertama. Mari kita lihat. Mengapa orang yang tidak setia saling membunuh? Oleh karena sesudah masa kelepasan, ini tiang di sebelah kiri.
masa kelepasan itu kan terjadi pada umat Tuhan yang waktu itu sedang berada di penyingkiran-penyingkiran, ada yang di penjara, ada yang di convent vault, ada yang di lereng-lereng gunung yang aman, yang ditunjuk oleh malaikat untuk kelompok pemelihara Sabat itu pergi. Ya, masa kelepasan. Dan sesudah masa kelepasan, dunia, maksudnya orang-orang jahat, orang yang bukan pemelihara Sabat, mulai merasakan indikasi bahwa mereka terbuang, bahwa mereka tidak benar beragama. Yang pendeta-pendeta mereka tadinya hasut, mengatakan bahwa kita juga direstui oleh Tuhan. Kita juga bikin mujizat. Kita juga melakukan kehendak Tuhan. Tapi mereka melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan yang mereka pilih-pilih saja, yang mereka suka, yang mereka lakukan. Yang tidak mereka suka, mereka tetap lakukan. Makan babi, melanggar Sabat, dan lain-lain, tidak mau terima Sabat. Nah, jadi pada waktu sesudah masa kelepasan, orang-orang jahat, ada perasaan, kok sepertinya lain ini. Kita sepertinya lain dari pemelihara Sabat yang kita kejar-kejar untuk dibunuh, tapi mereka itu ada di sana aman-aman, seperti tidak ada apa-apa. Itu bertanda-tanda. Nah, pada waktu itu, orang-orang akan mempertanggungjawabkan keberadaan mereka yang sesat itu, yang bernasib malang itu, kepada pendeta-pendeta, kepada kakak-kakaknya sendiri, kepada tetangga, kepada orang tuanya. Mereka, jalan berpikir mereka begini, mengapa kita begini? Mengapa kita ditimpa 7 kutuk? Mengapa kita seperti di kelompok yang tidak ada harapan? Kata kamu, gereja kita benar, kelompok kita benar. Lalu mengapa kita kelihatannya tidak benar? Maksudnya ditolak oleh Tuhan. Jadi para pendeta yang menahan mereka pada waktu mereka mau dibaptis jadi orang Advent, waktu ada KKR Advent di masa-masa ini gitu ya, di tahun-tahun ini gitu. Lalu mereka akan klaim, menuntut mengapa, dan pendeta-pendeta yang menahan mereka atau orang-orang yang menahan mereka untuk menerima hari Sabat sekarang akan berargumen, ya kami juga mendapat bisu. Kamu marah-marah sama kami, kita bernasib sama. Oh, kecewa sekali mereka. Jadi pada waktu mereka kecewa, pedang yang mereka arahkan untuk membunuh pemelihara Sabat karena undang-undang hari Minggu masih sedang dalam proses berlaku, balik gagang pedang itu, menghantam pendeta, menghantam kakaknya yang menahan dia untuk dibaptis dulu, menghantam tetangga, dan seterusnya. Malah Ellen G. White menggambarkan pertumpahan darah besar di sini. Orang jahat ini yang bernasib sial ini, bernasib malang ini, saling membunuh, darah mereka seperti sungai. Itu bahasanya begitu. Jadi memang betul-betul luar biasa. Dalam jumlah besar ini baku hantam. Nah, itu adalah aspek atau unsur perang Harmagedon. Nah, terus malaikat maut juga akan menunaikan fungsinya membantai yang paling keras menentang terang-terangan Tuhan. Dan yang berikutnya, cahaya kedatangan Kristus membinasakan orang-orang jahat ini. Itulah unsur-unsur perang Harmagedon. Yang kita mengerti, walaupun ide ini belum dicantumkan pada doktrin inti gereja Advent yang sampai sekarang baru 28. Ya. Jelas atau bagaimana? Kalaupun belum jelas. Jelas Pak Pendeta, saya percaya dan yakin kebenaran ini pasti akan terjadi. Oke, yang apa pertanyaan kedua ini sudah jadi kalau begitu jadi kita selamat dong pendeta ya. Walaupun ditimpa undang-undang hari Minggu, orang akan baku hantam dengan masalah dengan dia perang Harmagedon itu ya. Ya, seperti itu. Mereka baku hantam itu karena merasa kecewa. Sebab sekarang mereka jelas bernasib sial. Yang pendeta-pendeta hasut mereka sebelumnya, kita juga direstui Tuhan, kita juga masuk surga. Bukan hanya orang Advent yang masuk surga, kita juga. Jadi mereka tidak dibaptis waktu ada KKR kita, atau kita lawat dia zaman sekarang. Mereka itu baku hantam di sana. Jadi itu perang Harmagedon. Oke, thank you pendeta.
Pendeta, tapi itu perang Harmagedon yang pertama ya? Ya, ya. Oke, terima kasih pendeta. Yang kedua pendeta, yang pengangkatan. Secret rapture. Ada pasal di Alkitab yang menyebutkan, Yesus sebutkan itu, bahwa pada masa-masa kemudian kata ada orang yang di ladang tiba-tiba diangkat, ada orang yang sedang melakukan pekerjaan pertanian tiba-tiba diangkat, itu secret rapture. Tapi gereja Advent tidak percaya itu. Karena konteks dari perikop yang menceritakan perumpamaan Yesus itu bukan maksud begitu. Jadi secret rapture itu dari segi kenyataannya juga pakai logika kita yang masuk akal. Secret rapture. Nah, itu pengangkatan itu doktrin mereka menjelaskan bahwa pengangkatan itu sudah mulai, dan tiba-tiba karena ada orang saleh yang dirasa oleh Tuhan sudah bisa diangkat dia karena dia suci, tiba-tiba Tuhan angkat. Nah, terus ada gurauan. Kalau orang saleh itu sopir dan sedang menyetir bus dari Jakarta ke Bandung, terus dia diangkat, busnya masuk jurang, Tuhan itu tidak adil. Nah, ini cuma gurauan aja. Jadi istilah pengangkatan bertentangan dengan kebenaran Alkitab tentang eskatologi. Yang benar, yang Alkitab ajarkan sesuai yang kita mengerti adalah Yesus datang kedua kali, terus rombongan sorga kan setengah jam sunyi di sorga, karena semua sorga, seisi sorga termasuk Allah Bapa, dia turun. Yesus berada di atas muka bumi, rombongan yang datang kedua kali itu bersama malaikat-malaikat dalam jumlah besar, mereka tidak akan menginjakkan kakinya di bumi. Terus Yesus teriakkan ucapan, "Hai kamu yang tidur di lebu tanah." Itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang setia pada Tuhan sejak zaman Kain, sejak zaman Kain dan Habel sampai tahun 1844. Orang saleh yang di periode ini akan dibangkitkan pada kebangkitan umum ketika Yesus datang kedua kali. Nah, itu. Tapi pengangkatan tidak ada informasi lebih jauh. Yang orang saleh diangkat ke sorga cuma Yesus datang kedua kali, terus dia bangkitkan orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang mati sejak zaman Habel sampai tahun 1844. Yang masih hidup diobahkan, gabung sama-sama dengan orang yang baru bangkit, kemudian diangkat ke sorga. Itu teori hermeneutika atau tafsiran pengangkatan yang kita mengerti, yang Alkitabiah. Ya, pengangkatan yaitu nanti waktu Yesus datang kedua kali, bukan pengangkatan rahasia, secret rapture. Ada yang sudah diangkat bulan lalu, ada yang sudah diangkat tahun lalu, ada yang diangkat baru tadi malam, itu tidak Alkitabiah, tidak masuk akal sesuai urutan peristiwa-peristiwa yang ada kaitan dengan teologi pengangkatan yang Alkitab ajarkan. Pengangkatan cuma satu, yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Oh ya, benar. Ada juga pengangkatan yang lalu. Seperti Henok sudah diangkat, ada di surga sekarang. Ribuan tahun lalu dia diangkat. Elia, Musa. Terus waktu Yesus mati, ada juga yang diangkat sama-sama dengan dia. Sudah di surga. Makanya buku Wahyu menjelaskan ada 24 tua-tua yang adalah manusia yang sudah ada di surga. Jangan-jangan mereka itu yang bangkit pada waktu Yesus mati di kayu salib, dan mereka itu bangkit. Ketika Yesus naik ke surga, mereka juga naik ke surga. Pengangkatan itu, cuma itu aja informasi pengangkatan. Tapi untuk zaman sekarang, pengangkatan rahasia, enggak ada contoh-contoh praktis. Jadi tafsiran kelompok ini yang mengangkat bahwa ada pengangkatan rahasia atau secret rapture itu agak tidak paralel dengan Alkitab. Yang benar, pengangkatan adalah waktu Yesus datang kedua kali. Semua kita diangkat kelompok, bukan cuma satu-satu. Dulu satu-satu, Henok, Musa, Elia. Tapi tidak ada lagi informasi untuk pengangkatan satu-satu orang yang setia diangkat secara rahasia sekarang.
Oke, itu tentang pengangkatan. Terima kasih Jadi pendeta. pengangkatan yang Alkitab ajar adalah pengangkatan umum. Kita diangkat ke surga pada waktu Yesus datang kedua kali. Oke. Terima kasih pendeta, sangat puas. Tuhan berkati. Ya. Mengerti. Pendeta Roy, apa ini sudah waktunya tutup sabat? Barangkali kita, memang untuk bicara eskatologi mesti waktu berjam-jam, berhari-hari, sebab banyak sekali rincian di sini. Iya, Sir. Rincian. Perlu banyak waktu, pendeta. Lanjut lagi, pendeta. Ya, nanti sambung lagi ya, nanti sambung. Ya. Boleh dibalik screen-nya, Sir? Maksudnya nggak pakai screen lagi. Oh, share screen. Oke. Muti, di manakah engkau, Muti? Ini siapa yang akan memberikan renungan tutup sabat? Saya, pendeta. Oh, oke. Ya, baik. Selamat sabat dan menjelang minggu bekerja ini. Jadi saya ditugaskan untuk membawa renungan tutup sabat oleh Ketua PA tadi, Muti. Jadi saya menggantikan jadwal yang sudah ditunjuk tapi tidak bersedia atau tidak bisa dihubungi. Jadi saya menggantikan. Baik, kita telah mendengar banyak hal tentang tanda-tanda akhir zaman dan waktu-waktu yang akan digenapi serta kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang ingin saya bagikan adalah satu ayat saja. Kita bisa ambil dari buku Matius, dan saya rasa ayat inilah yang akan sangat berpengaruh sekali apakah kita termasuk kepada orang-orang yang 144.000 ataupun orang-orang yang akan diangkat ke surga nanti. Jika kita telah memahami waktu-waktunya, memang kalau dilihat dari waktu-waktunya, tadi setelah dijelaskan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan Undang-Undang Hari Minggu masih ada waktu yang cukup jauh, tapi juga tidak tahu apakah akan jauhnya seberapa lama ataupun dekat pun kita tidak tahu. Dan memang baru disitulah pintu kasir akan ditutup. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita masih bisa merasakan sampai Undang-Undang Hari Minggu benar-benar diterapkan? Apakah kita masih hidup pada saat seperti itu? Apakah kita masih bisa menyaksikan juga pengumuman Undang-Undang Hari Minggu akan diterapkan? Dan saya rasa ayat ini bisa sangat membantu sekali buat kita. Kita bisa baca dalam Matius 3 ayatnya yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi saudara-saudara, meskipun kita mengetahui pelajaran ini yang sangat bagus ini, tapi apa gunanya kalau kita hanya tahu saja, tapi kita tidak bertobat. Jadi saudara, marilah kita bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan untuk menutup seluruh hari Sabat ini, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin kita bisa bertelut, bagi yang bisa bertelut, dan saya akan memimpin dalam doa. Kita berselam doa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang baik, Allah murah, Allah penyayang. Terima kasih Tuhan kesempatan yang telah berikan kepada kami sepanjang hari Sabat ini, dari pembukaan hingga pasang ini bertepatan hari Sabat dengan 3 per 1 hari saja. Bapa, kami telah mempelajari banyak hal sepanjang hari Sabat ini, Bapa, dari kebaktian hari Sabat pagi hingga pada saat ini kebaktian PA. Dan kiranya semua yang kami pelajari ini, Bapa, terutama saat ini yang telah kami pelajari tentang kedatangan-Mu yang kedua kali nanti, Bapa, dapat menguatkan iman kerohanian kami, Bapa, dapat menumbuhkan iman dan kerohanian kami hari demi hari lebih baik, Bapa. Bapa, pimpin kami, Bapa, untuk bisa memahami dengan mengimani segala tanda-tanda nubuatan yang telah Kau berikan kepada kami ini. Dan biarlah kami melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, Bapa, supaya kami dapat menjadi bagian pada saat datang kedua kali untuk yang bisa masuk dalam kerajaan surga-Mu, Bapa. Bapa, pimpin kami sepanjang minggu kerja kami hadapi, banyak halangan dan tantangan dan rintangan yang kami hadapi, Bapa, kiranya Engkau memimpin kami, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapa,
Biarlah Engkau tetap melindungi umat-umat-Mu ini, Bapa, dan berikan kami kesehatan, kekuatan dari surga untuk bisa menghadapinya. Bapak, kami juga berdoa untuk para medis dan garda terdepan yang menangani COVID-19 ini, Bapak. Kiranya Kau berikan kekuatan pada mereka dan mereka dapat menangani dengan baik, Bapak. Juga kepada mangkuk-mangkuk kebijakan, Bapak, supaya kebijakan yang mereka lakukan ini tetap berjalan senang-senang saja. Bapak, pimpin kami sepanjang minggu kerja ini, keluarga lepas keluarga Bapak, di mana kami berada, baik yang berada bersama-sama kami maupun yang tidak, Bapak. Kiranya Kau telah membimbing kami dengan Roh Kudus yang suci ini, Bapak. Biarlah selama ini kerja kami hadapi ini, kami dapat setia kepada Bapak. Terima kasih, Bapak. Inilah doa kami serahkan ke dalam anakmu Yesus Kristus. Terima kasih, Bapak. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Ya. Selamat minggu. Sampai ketemu besok pagi. Selamat minggu bekerja. Ya. Pengumuman. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja.